Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini sedikit saya juga ikut mengomentari tentang pendidikan Indonesia, karena hari ini rame-ramenya warga Indonesia memprotes kebijakan yang dilakukan hari ini. Jadi marilah kita senantiasa introspeksi diri bahwa pendidikan ini tujuannya sebenarnya untuk apa. Ya, ditetapkan dalam undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya rasa pendidikan ini alhamdulillah dengan adanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebenarnya suatu petunjuk hudan linnas, petunjuk buat manusia untuk menuju ke perbaikan. Karena mungkin kita manusia ini tuli, tidak mendengar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau membaca petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat Al-Qur'an. Padahal di situ luar biasa banyaknya petunjuk, banyaknya pengetahuan yang diturunkan untuk dikaji oleh manusia dan dijadikan ilmu dalam kehidupan manusia ini. Tapi kadang-kala kita ini suka mengambil daripada apa yang menurut kita dianggap baik buat untuk kita, padahal itu belum tentu. Tapi kalau yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik. Tidak mungkin tidak. Jadi dengan adanya krisis ini, pandemik ini, saya mungkin termasuk orang nomor satu yang mengapresiasi Menteri Pendidikan Makarin, Nadiem Makarin ini. Karena tidak mudah mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu jalan yang di tengah-tengah dalam keadaan seperti ini. Tetapi karena memang Menteri Pendidikan ini adalah dari generasi milenial, generasi sekarang ini, maka terjadi seperti ini. Kalau kemungkinan dari kalangan orang-orang yang zaman-zaman kelahiran 45, 65, 70 sampai 80-an mungkin masih ragu mengambil kebijakan seperti ini. Tapi karena dia memang dari golongan milenial, maka dia tidak segan-segan mengambil keputusan bahwa pendidikan sekarang dilaksanakan sistem online. Dan ini memang merupakan suatu cara yang paling bagus, karena sebenarnya sudah ada pendidikan yang berbasis online seperti yang dibuat salah satu pendidikan Indonesia, yaitu Universitas Terbuka. Nah, kita melihat daripada perjalanan daripada Universitas Terbuka ini, alhamdulillah dia mencetak banyak sarjana, terutama bagi orang-orang yang sibuk masih bisa mengambil gelar sarjananya lewat UT. Karena ini yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi saya rasa ini kita tinggal bagaimana mengadopsi daripada sistem daripada UT ini. Dan kemungkinan ini merupakan suatu langkah mengurangi daripada pemborosan negara. Karena nomor satu, mungkin tidak perlu lagi menerima guru yang begitu banyak, tidak sebanyak seperti metode pendidikan yang lainnya. Yang kedua, tidak perlu lagi membangun gedung-gedung sekolah baru. Yang ketiga, kemungkinan ini pemerintah bisa mengalihfungsikan yang gedung-gedung yang sudah dibangun menjadi BLK, Balai Latihan Kerja. Karena
Di dalam dunia pendidikan ini tidak semua daripada siswa ini mampu untuk lanjut ke jenjang atas. Jadi nanti kita bagi dua daripada siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Jadi alhamdulillah mungkin kita bahas dulu tentang bagaimana metode pendidikan berbasis online ini. Jadi kemungkinan guru-guru perlu dibekali keterampilan internet. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dia belajar. Karena zaman sekarang ini masih banyak kita jumpai guru-guru yang tidak paham tentang bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana memanfaatkan aplikasi daripada internet itu. Jadi ini tuntutan, memang tuntutan zaman. Jadi bila mana ada guru-guru yang tidak mampu lagi, maka kemungkinan bisa langsung dipensiunkan dini saja. Daripada misalnya kerja tidak sesuai dengan standar guru yang dibutuhkan. Karena kita ini butuh lagi guru yang memang lebih cerdas daripada muridnya. Bukan terbalik, justru murid lebih pintar daripada gurunya. Nah, kalau sekarang ini bisa kita mengadakan penelitian sejauh berapa murid-murid yang paham tentang komputer dan dunia internet, aplikasi internet, dan berapa guru-guru yang tidak mampu mengikuti daripada zaman itu. Nah, jadi perlu kita mengadakan penelitian. Jadi kemungkinan inilah yang membuka tabir bahwa guru ini harus berbenah diri. Dulu dia asik-asik saja, karena apa? Kebanyakan guru-guru dulu itu memberikan buku pelajaran, suruh menyalin, kadang tidak diterangkan. Selesai itu selesai, gurunya santai-santai saja. Inilah yang sering terjadi di sekolah-sekolah mana saja. Sampai jenjang SMA kita masih disuruh nulis-nulis, mencatat-catat, padahal bukan lagi zamannya kita mau mencatat. Karena apa yang tidak ada sekarang? Kita tinggal klik YouTube atau Google, cari formatnya, tulis formatnya, judulnya apanya, semua langsung muncul semuanya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi. Jadi guru cukup hanya mengarahkan, carilah misalnya judul ini, tolong buat misalnya ringkasan sekian nomor. Yang jawabannya ada di uraian yang ada di Google itu atau di YouTube itu. Ini murid proaktif, pasti dia cari. Begitu juga penentuan nilainya. Penentuan nilainya ya, saya rasa mungkin ada nanti tim-tim yang ditetapkan di suatu misalnya wilayah atau kabupaten atau kecamatan yang memberikan nilai yang khusus memeriksa daripada kerja-kerja murid-murid yang ada di wilayah itu. Supaya tidak ada nilai palsu. Kalau misalnya guru yang berdekatan dengan murid-muridnya itu bisa saja dikasih nilai palsu. Karena kedekatannya dikasih nilai yang bagus-bagus. Padahal mungkin kerjanya tidak benar. Tapi kalau misalnya penilaiannya ada di tingkat kabupaten misalnya atau di tingkat provinsi, kalau perlu di tingkat pusat. Nah, ini lebih hebat muridnya nanti. Jadi kemungkinan ini solusi yang dijawab oleh Nadiem Makarim. Saya sangat setuju. Yang kedua ini kita kembali membahas daripada negara tidak perlu buang-buang uang lagi untuk membangun gedung baru untuk menampung murid-muridnya. Karena ini di sini kita sudah lihat seperti UT sekarang. Di mana-mana ada perwakilan UT. Tapi pusatnya satu rektornya di Jakarta sana. Tidak perlu banyak rektor yang digaji. Tidak perlu banyak dekan yang digaji. Dosen juga tidak terlalu banyak. Sudah inilah sistem pendidikan yang efisien. Kemungkinan orang beranggapan bahwa bobotnya tidak ada. Kalau saya lihat di lapangan, bobotnya sama. Sama-sama ji. Kalau tidak kerja kantoran ya sama-sama jadi pengangguran juga.
Karena yang keluar juga di universitas ini, saya belum pernah juga masih jarang-jarang. Kalau di antara misalnya 100 orang belum tentu ada satu yang mampu menciptakan lapangan kerja. Ini kemungkinan yang perlu kita sikapi. Jadi kita kembali di pembangunan gedung. Pembangunan gedung ini yang terlanjur ada gedungnya mungkin bagus kalau dibuat BLK misalnya, diperbanyak BLK-nya, diperbanyak tenaga ahli untuk melatih daripada keahlian-keahlian murid yang tidak mampu lanjut. Jadi kita bisa, muridnya itu bisa dilihat, oh ini murid ini tidak bisa maju sampai jenjang ke atas lagi, hanya sampainya di SMA misalnya. Dilatihlah keterampilan-keterampilan sampai dia mampu menguasai satu keterampilan itu, keahlian itu, sebagai bekalnya nanti kalau keluar dari pendidikan, dari sekolah itu. Karena kita melihat sekarang sekolah-sekolah meluluskan daripada siswa-siswanya berapa ribu, berapa ratus dalam satu sekolah, tapi tidak ada yang membawa skill keluar dari sekolah itu. Jadi celakanya kita punya pendidikan seperti ini. Kita pukul rata semuanya, seakan-akan mau jadi pegawai semua, mau jadi peneliti semua. Tidak pernah kita pikir bahwa bagaimana kalau dia jatuh jadi masyarakat biasa. Jadi saudara-saudaraku semua, sebangsa setanah air ini, mari kita renungi. Janganlah kita menolak daripada perubahan teknologi ini. Karena perubahan teknologi ini walaupun mau tidak mau, suka tidak suka, pasti dia bergulir berdasarkan zamannya. Sudah banyak kita melihat dulu orang memakai mobil, tiba-tiba ada damri, ditolak damri. Orang pakai misalnya di Jakarta itu pakai busway, diganti lagi dengan kereta cepat, diprotes juga. Muncul lagi itu taksi online, diprotes juga. Semuanya diprotes, tapi pasti dia berjalan seterusnya. Karena apa? Itu adalah tuntutan zaman. Harus kita ikuti daripada perubahan itu. Karena apa? Bila mana kita tidak mengikuti perubahan itu, maka kita ketinggalan zaman, ketinggalan langkah. Orang sudah berhubungan, penumpang sudah berhubungan dengan sopirnya misalnya. Kita nunggu-nunggu di terminal sampai kiamat dunia tidak datang penumpang, karena penumpang sudah diambil oleh taksi online. Jadi kita ikuti saja. Kita juga buka aplikasi, bikin aplikasi supaya kita bisa mengetahui di mana posisi penumpang. Kita dapat kebagian penumpang. Jangan kita suka menantang atau menolak suatu perubahan teknologi baru. Maka bila mana ada suatu perubahan, maka bersegeralah membenahi diri. Kalau memang kita tidak mampu, maka kita bersabar. Kalau masih ada kesempatan untuk belajar, maka kita belajar sehingga kita tidak ketinggalan. Jadi ini kita bahas kembali masalah gedung ini. Ini gedung sekolah yang dibangun oleh pemerintah, berapa biayanya kira-kira? Hanya menampung siswa berapa saja. Ditampung siswa juga itu jenuh dalam sekolah. Misalnya berapa jam, sampai jam 3 sore. Ditambah dengan kurikulumnya memang ndak bagus. Saya anggap itu kurikulum itu serabutan. Dibuat siswa itu jenuh. Berapa menit ganti pelajaran, berapa jam ganti pelajaran. Dalam satu hari ditimbung itu murid dengan pelajaran. Materi-materi yang disajikan, apalagi kalau misalnya gurunya tidak bisa menyelingi atau ada variasi untuk dalam mengajar itu, maka muridnya jenuh. Apalagi kalau hanya disuruh nyalin-nyalin, setelah selesai nyalin keluar, tidak ada yang kita dapatkan. Karena kita lewati sudah berapa puluh tahun ini sistem pendidikan seperti ini, kami rasakan tidak bawa dampak apa-apa, kecuali orang yang kerja di pemerintahan atau memang terlibat di dunia penelitian. Sisanya itu jatuh ke masyarakat itu sama. Bisa-bisa juga jadi sampah di masyarakat kalau memang tidak mampu bersaing, mencari, menyesuaikan diri di lingkungan yang dia tempat itu. Jadi mari kita sikapi pemerintah ini membangun banyak tempat latihan kerja.
memperbanyak tenaga ahli, mendatangkan tenaga ahli, kalau perlu datangkan dari luar untuk tenaga